Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 6 tema 5, subtema 2, usaha di sekitarku. Di pembelajaran 5 kita akan belajar matematika, IPS, dan SBDP di halaman 103 sampai dengan 112. Nah, adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain tapi sesuai judulnya ya. Kalau mau lihat yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi, nanti akan ada daftar playlistnya. Misalnya adik-adik mau lihat semua tema di kelas 6, berarti pilih yang ini. Klik linknya atau klik biru-birunya. Nanti kita akan masuk ke daftar playlistnya. Seperti ini ya. Misalnya adik-adik mau lihat semua kelas 6 tema 4, berarti pilih yang ini. Klik putar semua, nanti sebelah kanannya ada daftar pembelajarannya. Ini dibuatnya berurutan, jadi adik-adik tinggal cari aja mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa. Nah, adik-adik kata Benny di sini, kamu telah membuat rancangan poster untuk pameran produk seni di daerahmu. Sekarang buatlah poster berdasarkan rancangan yang telah kamu buat ya. Nah, ini kan sudah ada di pembelajaran sebelumnya, jadi tinggal adik-adik buat saja. Nah, kemudian untuk mengingatkan, apakah kamu masih ingat langkah-langkah membuat poster dengan menggunakan tangan? Nah, Karina sebutkan ya di sebelah kanan. Langkahnya adalah siapkan kertas polos atau kertas yang masih belum ada isinya ya, atau kertas putih, pensil dan pensil warna. Pilih kertas polos sesuai keinginan, gambar garis mendatar sekitar 6 cm dari atas halaman kertas, dan garis mendatar sekitar 6 cm dari bawah halaman kertas. Buatlah judul pada bagian atas kertas, gambar dan buat tulisan secara tipis pada bagian bawah kertas ini untuk sketsa ya. Lalu isi bagian tengah dengan gambar yang berkaitan dengan gagasan utama poster adik-adik. Lalu diwarnai posternya ya. Nah, kemudian kita akan beri tanda centang. Jadi adik-adik nanti amati poster adik-adik. Lalu adik-adik jawab pertanyaan ini dari 1 sampai 4. Kalau nanti adik-adik kriterianya memenuhi dari nomor 1 4 ini, adik-adik centang di bagian ya. Kalau belum berarti tidak. Ya, yang pertama saya membuat judul poster sesuai tema. Nah, ini Karina buat contoh ya. Misalnya kalau ya iya. Kemudian saya menulis kata saya menulis kata, kelompok kata dan kalimat sesuai tema. Kalau iya tulis di sini. Lalu yang ketiga saya membuat gambar pada poster sesuai tema. Kalau belum misalnya di sini. Lalu saya mencantumkan tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan kalau sudah di sini ya. Nah, kalau misalnya sudah memenuhi persyaratan, lanjutkan dengan membuat poster yang rapi dan menarik ya. Nah, kemudian berikutnya kita lihat tugas kita yang berikutnya ya. Apakah kamu masih ingat komoditas apa saja yang diekspor Indonesia ke berbagai negara di ASEAN? Nah, diskusikan pertanyaan ini ya. Beberapa komoditas yang diekspor Indonesia ke negara lain antara lain adalah kelapa sawit, tembakau, kopi, karet, teh, kakao, dan tebu. Kemudian perangkat elektronik, tekstil, kulit, dan produk olahan serta batubara ya. Nah, kemudian adik-adik di pembelajaran 1, adik-adik mendapatkan tugas untuk mencari informasi tentang komoditas yang diekspor Indonesia ke berbagai negara di ASEAN. Nah, presentasikan informasi tersebut, lalu ketika temanmu melakukan presentasi bisa mencatat informasi penting ya. Nah, ini Karina contohkan saja, ada 8. Nah, ini misalnya saja ya. Biasanya contoh mungkin yang akan adik-adik dengar adalah kelapa sawit. Nah, ini diekspor ke Cina dan Uni Eropa. Kemudian tembakau, nah ini diekspor ke Amerika dan Sri Lanka. Lalu kopi ke Amerika Serikat, karet ke Amerika Serikat dan Jepang, teh ke Amerika Serikat dan Inggris, lalu kakao ke Cina dan India, tekstil ke Amerika Serikat dan Jepang, kulit dan olahannya ke Australia dan Malaysia, ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita ke kemasan produk lagi ya, ke matematika. Nah, ini adik-adik coba amati gambar berikut ini ya. Ini adalah kalau yang sebelumnya kan kita sudah belajar tentang prisma segitiga dan prisma segi empat ya.
Kalau sekarang kita akan belajar limas adik-adik. Nah, ini bentuk limas nih adik-adik ya. Kayak kalau adik-adik tahu pernah lihat ada piramida ya atau piramid. Nah, itu bentuknya seperti itu ya. Nah, apakah adik-adik pernah menemukan kemasan seperti di gambar ya di kehidupan sehari-hari? Pernah ya, contohnya ini biasanya ada kemasan kemasan produk, atau kalau adik-adik pernah lihat piala atau cenderamata seperti ini ya bentuknya, dan juga mungkin kalau adik-adik pernah lihat ini kayak, nasi ulam atau nasi uduk biasanya ada yang dibungkus seperti ini, ya atau mungkin seperti bacang dan lain-lain ya. Nah, kemudian apakah kamu tahu tentang sifat-sifat lima segitiga dan segi empat? Nah, ini akan kita pelajari ya. Coba kita lihat ini lima segitiga, ini lima segi empat ya. Nah, bentuknya seperti ini adik-adik ya. Kemudian ketika dibentangkan jaring-jaringnya menjadi seperti ini dan ini ya. Nah, kemudian apakah kamu dapat menemukan persamaan dan perbedaan pada lima segitiga dan segi empat? Tuliskan ya. Nah, untuk persamaannya keduanya memiliki sisi tegak berupa bangun segitiga. Kemudian keduanya memiliki satu titik puncak. Yang ketiga, keduanya memiliki satu sisi alas. Perbedaannya, lima segitiga memiliki tiga sisi tegak, sedangkan lima segi empat memiliki empat sisi tegak. Kemudian lima segitiga memiliki alas berbentuk segitiga, sedangkan lima segi empat memiliki alas berbentuk segi empat, ya, yaitu persegi atau persegi panjang. Kemudian lima segitiga memiliki empat sisi, sedangkan lima segi empat memiliki lima sisi. Kemudian lima segitiga memiliki empat titik sudut, sedangkan lima segi empat memiliki lima titik sudut. Lalu limas memiliki 6 rusuk, sedangkan yang lima segitiga ya. Kemudian kalau lima segi empat memiliki 8 rusuk. Nah, seperti ini sifat-sifatnya ya adik-adik ya. Sudah ada di sini juga. Nah, kemudian yang ini cara menghitung volume lima segi empat ya. Langkah pertama temukan panjang dan lebar alasnya ya. Contohnya ini ada 3 meter dan 3 cm dan 4 cm. Kemudian kita hitung luas alas limasnya dengan mengalihkan karena kan dia bentuknya seperti persegi ya adik-adik ya. Nah, kalau bentuknya persegi langsung saja dikalikan 3 cm kali 4 cm yaitu 12 cm. Ya, kemudian setelah itu kalikan luas alas dengan tingginya. Tingginya dihitung nanti berapa. Di sini contohnya adalah 4 cm. Nah, kemudian kita kalikan 12 kali 4 yaitu 48 cm kubik. Lalu hasilnya dibagi dengan 3 ya. Jadi 48 cm kubik dibagi 3 sama dengan 16 cm kubik. Jadi volume limasnya adalah 16 cm kubik. Nah, sekarang selesaikan soal berikut ya. Ini soal cerita. Sebuah limas segi empat mempunyai alas dengan panjang 5 cm dan lebar 4 cm. Kemudian tinggi dari limas tersebut adalah 6 cm. Berapa volumenya? Nah, diketahuinya tadi panjang alas 5 cm, lebar alas 4 cm, tingginya 6 cm. Volumenya adalah luas alas kali tinggi kali 1/3 ya, atau nanti dibagi 3. Yaitu luas alasnya tadi ini ya 5 kali 4 ya dikali 6 tingginya dikali 1/3. Sama dengan ini 20 ya dikali 6 dikali 1/3. 20 kali 6 120 dikali 1/3 atau dibagi 3 hasilnya 40 cm kubik ya. Kemudian sekarang menghitung volume 5 segitiga. Tentukan juga panjang dan lebar alasnya. Seperti contoh ini. Nah, lebar segitiganya adalah ini 2 cm, panjangnya 4 cm ya. Kemudian tentukan luas alasnya dengan menghitung setengah alas kali tinggi. Ya. Kemudian setengah alas ya berarti alasnya yaitu 2, yang ini kali tingginya 4 ya. Kemudian berikutnya adalah kita kalikan 2 kali 4 hasilnya 8, setengah dari 8 adalah 4 cm persegi. Kemudian langkah ketiga, tentukan tingginya. Ya, kita kalikan tadi luas alasnya dengan tinggi ya. Jadi 4 kali 5 cm, 20 cm kubik. Lalu kita bagi dengan 3, karena kan sisinya 3.
20 sentimeter kubik dibagi 3 sama dengan 6,67 sentimeter kubik. Jadi, volume limasnya dengan tinggi 5 sentimeter dan alas segitiganya lebarnya 2 sentimeter dan panjang 4 sentimeter adalah 6,67 sentimeter kubik. Nah, ini ada contoh soalnya ya. Sebuah limas segitiga mempunyai alas dengan panjang 3 sentimeter dan lebar 4 sentimeter. Kemudian tinggi limas adalah 5 sentimeter. Berapakah volume dari limas segitiga tersebut? Diketahui panjang alasnya 3 sentimeter, lebar alasnya 4 sentimeter, tingginya 5 sentimeter. Yang ditanya volume limas. Tadi kita jawab dengan rumusnya luas alas kali tinggi kali 1/3. Tadi luas alasnya 3 kali 4 ya, seperti ini. Lalu kita kalikan tingginya 5, ini dikali 1/3. Nah, 3 kali 4 12, ini dikali 5 dan kemudian dikali 1/3. Nah, 12 kali 5 60 ya, dikali 1/3 sama dengan 20 cm kubik. Kemudian berikutnya buatlah soal cerita tentang menghitung volume limas segitiga. Nah, seorang pengrajin membuat sebuah cenderamata berbentuk limas segitiga. Cenderamata tersebut memiliki alas segitiga dengan panjang 8 cm dan tinggi 6 cm. Kemudian jika cenderamata tersebut memiliki tinggi sepanjang 10 cm, berapa volumenya? Lalu kemudian berikutnya contoh soal buatlah soal cerita volume 5 segi 4. Nah, seorang tukang bangunan telah selesai membangun atap gazebo berbentuk 5 segi 4. Gazebo tersebut memiliki alas yang panjang 2,5 meter dan lebarnya 2 meter. Jika tinggi atapnya 1,2 meter, berapa volumenya? Nah, itu contoh soal ceritanya yang Karina buat ya adik-adik ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.